Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang FR soal CPNS tahun 2021 part 2. Langsung aja ya. Jadi di sini aku membahas spesial untuk TWK karena banyak banget yang mengeluhkan bahwa soal TWK itu adalah soal tersulit ya pada CPNS sekarang. Nah, yang pertama yaitu ada soal tentang nasionalisme. Di sini aku bahas bahwa nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, nasionalisme ini adalah pencerminan dari sila ketiga ya teman-teman. Kalau nanti ada yang menanyakan tentang pencerminan silanya di sila keberapa, jadi masuk sila ketiga. Kemudian juga ada soal tentang integritas. Integritas adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkan. Integritas biasanya sering dikaitkan dengan perilaku anti korupsi nih. Dimensi integritas itu ada 3, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kemudian juga ada FR tentang bela negara ya teman-teman. Jadi di sini bela negara udah pernah aku bahas di FR yang part 1 ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat. Kemudian juga ada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pencerminan Pancasila ini atau butir-butirnya juga sudah pernah aku bahas di video-video aku sebelumnya ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa lihat. Kemudian juga muncul kasus-kasusnya itu tentang kasus yang terbaru, juga muncul juga kasus tentang Natuna ya. Untuk sedikit informasi bahwa kasus Natuna itu adalah konflik antara Indonesia dan Cina. Kepulauan Natuna tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan Cina. Isu kembali menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari Cina yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya. Kemudian ada pertanyaan juga tentang rapat pemilihan RT RW termasuk dalam pencerminan sila keberapa. Pasti teman-teman udah pada tahu ya bahwa ini adalah pencerminan dari sila keempat yang intinya tentang musyawarah mufakat. Kemudian menghamburkan uang tidak mencerminkan sila kelima ya teman-teman, yaitu bunyi salah satu butirnya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah ya. Kemudian juga ada meminta tanggapan terkait wajib militer bagi pemuda. Maaf ya teman-teman, ada backsound yang kurang enak. Jangan gagal fokus gitu ya, lanjut aja. Nanti kalau misalnya diminta tanggapan wajib militer ya kalian nanti tanggapinnya sama hal-hal yang positif ya teman-teman. Misalnya hal tersebut baik untuk menciptakan rasa cinta tanah air misalnya ya, karena aku juga kan nggak tahu ya opsi-opsi jawaban yang disediakan ya. Pokoknya nanti kalian jawabnya seperti itu karena kan wajib militer ini mungkin lebih ke arah kepada cinta tanah air ya, nasionalisme yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada FR juga tentang memakai produk dalam negeri termasuk pencerminan Pancasila sila keberapa. Nah, memakai produk dalam negeri itu masuk sila ketiga ya, yang salah satu butirnya itu berbunyi mengembangkan rasa cinta tanah air ya teman-teman, jadi pasti masuk sila ketiga. Kemudian juga ada FR tentang perjanjian Linggarjati. Nah, aku sedikit kasih sedikit rangkuman lah ya tentang perjanjian Linggarjati ini, barangkali teman-teman ada yang lupa ya. Jadi pada perjanjian Linggarjati ini Belanda masih ingin menguasai Indonesia walaupun Indonesia telah merdeka. Pemerintah kerajaan Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara bawahan dalam persemakmuran Belanda. Sultan Syahrir sebagai wakil delegasi Indonesia tentu saja menolak mentah-mentah ya, karena Indonesia ingin kedaulatan penuh. Isi dari perjanjian Linggarjati ini yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negeri
dalam membentuk RIS ya, Negara Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat ya teman-teman. Dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Nah, tentu saja ya perjanjian ini sangat merugikan Indonesia. Kan wilayah Indonesia menjadi kecil ya teman-teman, cuman meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian perjanjian ini menjadi batal karena Belanda mengingkari sendiri dengan melancarkan agresi militer pertama ya. Kemudian ada FRTWK tentang peran serta NKRI dalam dunia internasional, politik luar negeri, dan gerakan non-blok. Nah, di sini aku juga kasih rangkuman sedikit ya tentang politik luar negeri bebas aktif dan gerakan non-blok ya. Yang ternyata politik luar negeri bebas aktif ini adalah salah satu gerakan dari non-blok yang masuk dalam gerakan non-blok. Oke, jadi gerakan non-blok merupakan sebuah gerakan yang tercipta saat Perang Dingin pada tahun 1961. Gerakan ini tercipta karena negara bekas jajahan Barat yang baru merdeka enggan memihak kedua blok, baik Amerika maupun Rusia. Gerakan ini beranggotakan negara berkembang yang baru merdeka dari jajahan bangsa Barat, salah satunya Indonesia ya. Nah, peran Indonesia dalam GNB ini, yang pertama ikut menggagas gerakan non-blok ya. Yang kedua memimpin gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai 95 ya teman-teman. Yang ketiga mengupayakan perdamaian dunia. Salah satu pokok gagasan dari gerakan non-blok ialah politik bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak salah satu blok kekuatan dan aktif artinya giat menciptakan perdamaian dunia. Kemudian ada juga FRTWK mengenai tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini aku bahas juga bahwa MK ini ada dalam Undang-Undang 45 pasal 24C ya teman-teman. Jadi tugas MK ini yang pertama, ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian ayat yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu ya tugas dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada juga FR yang pertanyaannya adalah alasan dibentuk MK ya. Nah, jadi di sini aku juga cari jawabannya ya teman-teman, bahwa dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, yaitu perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR, maka menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sejajar. Hal ini sangat memungkinkan ketika dalam praktik terjadi sengketa kewenangan antara lembaga negara yang membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikannya. Jadi MK dianggap lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi nanti kalian dalam opsinya pilih yang jawabannya ke arah sini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada FRTWK yang pertanyaannya mengapa undang-undang harus disepakati oleh DPR dan Presiden. Nah, ini sudah tentu ya karena memang tercantum dalam bab 7 tentang DPR Undang-Undang 45 pasal 20 bahwa pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah DPR ya, di ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi memang tercantum ya bahwa
harus disepakati karena memang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 ya teman-teman. Yang ayat ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ayat yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ayat yang kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, jadi teman-teman harus paham nih tentang pasal 20 ini ya. Kemudian ada lagi tentang FRTWK yang menanyakan tentang hak asasi manusia ya teman-teman. Jadi hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang 45 bab 10A tentang hak asasi manusia pasal 28A sampai 28J. Nah, ini tuh sebenarnya panjang banget ya teman-teman bunyinya kalau misalnya harus diuraikan satu persatu. Nah, aku singkat nih di sini. Jadi biar teman-teman itu ada bayangan lah gitu ya tentang apa aja sih 28A sampai 28J ini. Jadi yang A itu adalah hak untuk hidup, yang B hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 28 yang C, maksudnya pasal 28 yang C-nya hak untuk mengembangkan diri, yang D hak memperoleh keadilan, yang E hak memperoleh kebebasan beragama, F hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang G hak atas kebebasan pribadi, yang H hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang I ini hak atas rasa aman, yang J wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi itu adalah rangkuman dari aku tentang hak asasi manusia pasal 28A sampai 28J. Kemudian ada juga FRTWK lagi yang lainnya, yaitu Presiden memberi gerasi atas pertimbangan siapa ya. Jadi dalam Undang-Undang 45 bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 14, ini tuh memang berkali-kali masuk ya teman-teman dalam CPNS tahun 2014 gitu ya, 14 ke belakang. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ayat yang pertama ini dari pasal 14, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, untuk Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi teman-teman harus hafal. Jadi kalau misalnya memberi gerasi atas pertimbangan MA, kalau Presiden memberi amnesti dan abolisi ini atas pertimbangan DPR ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga FR tentang mengapa dibentuk panitia kecil dalam BPUPKI. Nah, latar belakangnya dibentuk panitia kecil dalam sidang pertama BPUPKI dengan agenda perumasan dasar negara karena pada sidang pertama BPUPKI belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian ditanyakan juga nih peran Muhammad Yamin pasca proklamasi. Jadi ada beberapa perannya. Yang pertama yaitu menjadi anggota DPR, yang kedua menjabat sebagai Menteri Penerangan, Menteri Sosial dan Kebudayaan, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Kehakiman. Membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Kemudian mendorong pembangunan berbagai universitas di Indonesia ketika menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Yang kelima, menjadi Ketua Dewan Perancangan Nasional dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara. Nah, nanti teman-teman pilih yang jawabannya ke arah-arah sini ya. Kalau misalnya ditanya peran Muhammad Yamin, memang peran-peran tokoh ini tahun kemarin juga tahun 2018 masuk ya teman-teman. Jadi memang kita tuh harus secara umum tahu mengenai tokoh-tokoh besar di Indonesia ya. Nah, mungkin sekian FR soal CPNS part 2 dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk tes CPNS-nya ya teman-teman. Bye-bye!